Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen pengampu isu-isu kontemporer kelas F. Yang saya hormati teman-teman saya dari kelas F. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi fenomena dari homeschooling. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Topan Nugroho selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Mbak Hawin Fatna Hidayah, yang ketiga Mbak Rizka Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Mbak Ahmalia Nurul Maslaha. Langsung saja, pertama yakni saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dari homeschooling. Homeschooling menurut Sumbardino adalah pendidikan di mana seorang tua itu menyekolahkan anaknya di dalam rumah atau di rumahnya sendiri dengan mendatangkan pendidik yang formal. Dan dari tujuan dari homeschooling tersendiri yang dilibatkan oleh orang tua sendiri, dia lebih menentukan metode atau proses penyelenggaraan pendidikannya, penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai yang hendak dikembangkan oleh anak tersebut, dan yang kecerdasan dan keterampilan, serta kurikulum dan materi, serta metode belajar untuk anaknya sendiri. Dari pengertian di atas, maka homeschooling kita dapat simpulkan yakni homeschooling pemahaman bahwa sebuah kegiatan belajar yang dilakukan di rumah dan tidak di lembaga sekolah dengan sistem yang terprogram, akan tetapi dia membuat programnya sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan ini bukan merupakan lembaga formal, tetapi kedudukannya sama dengan pendidikan formal. Kita bisa lihat ini bukan pendidikan formal, tapi kedudukannya sama dengan pendidikan formal. Dan dari sisi lainnya dia juga mendapatkan ijazah bagi peserta didiknya. Pendidikan homeschooling juga sudah diakui oleh negara kita yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yakni sejarah homeschooling. Sejarah homeschooling itu awal mulanya itu dicetuskan atau dipelopori oleh salah satu tokoh dari Eropa yakni John Caldwell Hart, yang dia menuliskan di bukunya yakni berjudul How Children Fail pada tahun 1964. Dia merupakan seorang filosof dan dia menyatakan homeschooling yakni adalah manusia pada dasarnya makhluk belajar dan yang senang belajar. Kita tidak perlu ditunjukkan bagaimana caranya belajar. Yang membunuh kesenangan belajar adalah orang-orang yang berusaha mengatur dan mengontrolnya, yakni peserta didik itu sendiri. Yang seperti kita tahu bahwa sekolah ini merupakan banyak aturan, yang dimana aturan itu untuk tumbuh kembang si anaknya sendiri. Sebagai guru dan pengamat anak dan pendidikan, Hart mengatakan bahwa kegagalan akademis pada siswa tidak ditentukan oleh kurangnya usaha pada sistem sekolah, tetapi juga disebabkan oleh sistem sekolah itu sendiri. Setelah pemikirannya tentang kegagalan sistem sekolah mendapat tanggapan luas. Pada waktu yang bersamaan pada tahun 1960 dan awal tahun 1970-an, salah satu tokoh dari Eropa yakni Ray dan Dorothy Moore melakukan penelitian juga mengenai kecenderungan orang tua yang menyekolahkan anaknya lebih awal, yakni sebelum usia 8 sampai 12 tahun. Menurutnya, pendidikan ini bukan hanya sekedar tidak efektif, tetapi sesungguhnya juga berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak-anak, khususnya anak-anak lelaki, yang mana anak lelaki tersebut terlambat dalam kedewasaannya. Perkembangan homeschooling juga terus meluas sehingga pada tahun 1996 di Amerika sudah tercatat lebih dari 1,2 juta anak yang homeschooler, yakni anak yang disekolahkan homeschooling disebut homeschooler, dengan pertumbuhan 15% setiap tahunnya. Dan pertumbuhan homeschooling juga terus meluas di Eropa dan juga di Asia. Perkembangan homeschooling di Indonesia belum diketahui secara persis karena belum ada penelitian tentang akar perkembangannya. Akan tetapi jika kita kaji atau pengertian dari homeschooling tersebut, sebenarnya homeschooling sudah jelas ada dari negara kita sendiri, dari Indonesia.
Kita dapat lihat di pondok-pondok pesantren, para kiai khususnya mendidik anak-anaknya sendiri karena merasa lebih mengena dan puas bisa mengajarkan ilmu putra-putrinya sendiri daripada sekedar mempercayakan pada orang lain. Seperti tokohnya seperti yakni Kiai Haji Agus Salim, Kiai Hajar Dewantoro, dan Buya Hamka yang mengembangkan cara belajar dengan sistem persekolahan di rumah ini. Itu menurut makalah ini. Tapi kalau menurut saya sendiri pribadi, justru bertolak belakang, yakni para kiai biasanya menyekolahkan atau memondokkan anaknya itu di pesantren lain. Ini seperti sepengetahuan saya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain, ini juga lebih tahu. Dan metode yang dijalankan juga bukan hanya sekedar anak didik lulus mendapatkan ijazah, bukan, tapi untuk lebih mencintai dan punya semangat yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang telah dipelajari. Selanjutnya nanti akan dijelaskan faktor-faktor, kelebihan dan kekurangan dan lain sebagainya oleh pemateri selanjutnya. Dan saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmali Nur Maslahah dengan NIM 2119296. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu faktor-faktor pemicu dan pendukung homeschooling. Yang pertama, ada kegagalan sekolah formal. Banyaknya orang tua yang tidak puas dengan hasil sekolah formal mendorong para orang tua untuk mendukung anaknya di rumah. Namun kerap kali sekolah formal berorientasi pada nilai rapor, bukan mengedepankan keterampilan hidup dan bersosial. Di sekolah banyak murid mengejar nilai rapor dengan mencontek atau membeli ijazah palsu. Ketidakpuasan tersebut memicu orang tua memilih mendidik anak-anaknya di rumah dengan resiko menyediakan banyak waktu dan tenaga. Homeschooling menjadi tempat harapan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak, mengembangkan nilai-nilai iman atau agama dan moral, serta mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, adapun sosok-sosok homeschooling terkenal. Ada beberapa tokoh penting dunia yang bisa berhasil dalam hidupnya tanpa menjalani sekolah formal juga memicu munculnya homeschooling. Benjamin Franklin salah satunya. Ia berhasil menjadi seorang negarawan, ilmuwan, penemu, pemimpin sipil, dan pelayan publik bukan karena belajar di sekolah formal. Franklin hanya 2 tahun mengikuti sekolah karena orang tua yang tak mampu membayar biaya pendidikan. Selebihnya ia belajar tentang hidup dan berbagai hal dari waktu ke waktu, di rumah dan di tempat lainnya yang bisa ia jadikan sebagai tempat untuk belajar. Selanjutnya, tersedianya beragam sarana. Perkembangan homeschooling ikut dipicu oleh perkembangan sarana dan fasilitas. Fasilitas itu antara lain fasilitas pendidikan yang berisi perpustakaan, museum, dan lembaga penelitian. Selanjutnya ada fasilitas umum, ada taman, stasiun, dan jalan raya. Selanjutnya ada fasilitas sosial, yaitu ada taman, panti asuhan, dan rumah sakit. Ya, selanjutnya ada fasilitas bisnis yang berisi mal, pameran, restoran, pabrik, sawah, dan perkebunan. Selanjutnya ada fasilitas teknologi dan informasi, yaitu internet dan audiovisual. Selanjutnya ada teori inteligensi ganda. Psikolog Howard Gardner mengatakan bahwa kecerdasan manusia bukanlah unit kepemilikan tunggal. Dia menegaskan keberadaan beberapa kompetensi unggul dan kecerdasan. Dia menyimpulkan berdasarkan risetnya bahwa sedikitnya ada 7 jenis kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik berkaitan dengan bahasa dan penggunaannya. Yang kedua ada kecerdasan musikal berkaitan dengan musik, ritme, dan nada. Yang ketiga ada kecerdasan logis matematis yang berhubungan dengan pola, hubungan, angka-angka, dan logika. Selanjutnya yang keempat ada kecerdasan tubuh kinestik berhubungan dengan pergerakan dan keterampilan tubuh. Orang-orang ini adalah para penari, aktor, dan para pengrajin dan atlet. Yang kelima ada kecerdasan interpersonal berhubungan dengan mengerti dan memahami orang lain. Yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal berhubungan dengan mengerti diri sendiri. Orang-orang ini seringkali mandiri dan senang menekuni aktivitas sendirian. Selanjutnya ada model dan metode homeschooling. Model dan metode homeschooling merupakan bungkus, wadah, atau cover dari pelaksanaannya homeschooling. Jika kita memiliki model, maka proses pendidikan yang dijalankan harus mengikuti cara kerja dan prinsip dari model tersebut. Yang pertama, ada school at home atau sekolah di rumah. Model dan metode homeschooling ini memacu pada sekolah. Ciri-ciri dari sekolah
di rumah ini adalah menggunakan kurikulum internasional atau nasional, bersifat berjenjang dan berstruktur. Mata pelajaran kompleks bagaimana yang ada di sekolah, ada evaluasi atau ujian periodik, memanfaatkan buku pelajaran sebagai sumber bahan ajar. Selanjutnya ada unschooling. Model dan metode homeschooling yang kedua adalah berasal dari pendidik asal Amerika, John Holt, yang mengkritik kegiatan sekolah. Prinsip dari model homeschooling ini adalah alam atau lingkungan sebagai tempat belajar terbaik. Keinginan belajar anak bersifat alami, keterlibatan orang dewasa atau orang tua yang berlebihan dapat mengganggu proses alami dari masing-masing anak. Selanjutnya ada classical homeschooling. Model dan metode homeschooling ini mengacu pada model pendidikan yang ada pada abad pertengahan Yunani. Model ini lebih mengutamakan sejarah, studi literatur, aktivitas intelektual, dan yang disiplin dan interstruktur. Yang keempat ada Charlotte Mason. Model dan homeschooling adalah nama tersebut diambil dari seorang pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak. Ia yakin bahwa aktivitas belajar tidak harus mengurung anak dalam lingkungan buatan. Selanjutnya ada Montessori. Tata cara model homeschooling Montessori adalah sebagai subjek utama pendidikan. Orang tua dan orang dewasa hanya dituntut untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar proses belajar lebih mudah. Selanjutnya ada electric homeschooling. Model selanjutnya adalah yang merupakan model netral karena menggunakan prinsip mix and match. Model ini mengambil kemudahan dan kebaikan dari tiap model yang ada, kemudian dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamin Fatna Hidayati, NIM 2119255. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Metode pembelajaran homeschooling. Metode pembelajaran homeschooling ada 7. Yang pertama yaitu metode homeschooling Charlotte Mason. Yang kedua metode homeschooling Klasnak. Selanjutnya metode homeschooling elektik, metode homeschooling Montessori, metode homeschooling on school, metode homeschooling unit student, dan yang terakhir metode homeschooling Waldorf. Metode homeschooling Charlotte Mason yaitu dalam metode Charlotte Mason, anak membaca buku kemudian menceritakan kembali kepada bahasanya sendiri. Hal ini memastikan bahwa mereka mengerti apa yang dibacanya. Metode ini juga menekankan natur orang tua dan perlunya anak untuk keluar rumah melakukan pengamatan dan mencatatnya dalam buku, bila perlu dengan gambar. Yang kedua, metode homeschooling kelas anak. Model ini padat literatur, bukan pada gambar, dan berdasarkan pada trium grammar, logis, dan treolik yang sebanding dengan konsep yang lebih mudah, yaitu pengetahuan, pengertian, dan kebijakan. Metode yang ketiga yaitu elektik. Metode ini metode yang tidak hanya memberikan standar kurikulum yang digunakan, akan tetapi memberikan kebebasan kepada orang tua untuk memilih atau menggunakan kurikulum yang diinginkan, serta bebas mencari informasi dari berbagai sumber. Yang selanjutnya metode homeschooling Montessori. Metode ini mendekatkan atau mendorong menyampaikan lingkungan pendukung yang nyata dan alami, mengamati proses interaksi anak-anak di lingkungan, serta terus menumbuhkan lingkungan sehingga anak dapat mengembangkan potensinya baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Yang selanjutnya metode homeschooling unschooling. Jadi metode ini adalah merupakan metode yang tidak struktur, yang lebih menekankan pada minat anak dan peran orang tua. Sangat penting untuk menyampaikan fasilitas belajar dan mengenalkan anak kepada dunia nyata. Metode selanjutnya yaitu metode unit studi. Semua mata pelajaran terpadu menjadi satu tema. Sebagai contohnya membaca buku Little House on the Prairie
dan pembelajaran sejarah, seni, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan lain-lain. Dan yang terakhir, metode yaitu metode homeschooling Waldorf. Metode ini berkonsep pada anak secara keseluruhan, yaitu yang meliputi kepala, hati, dan tangan. Metode ini bukan sistem pedagogi, melainkan sebuah seni sehingga apa yang sudah ada pada manusia dapat dibangkitkan. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Uswatun Hasanah, NIM 2119268. Saya akan menjelaskan ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari homeschooling. Kelebihan dari homeschooling antara lain: 1. Sesuai kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Homeschooling memungkinkan untuk mendapatkan dan menyesuaikan pendidikan secara individual. Dan pada homeschooling, anak mendapatkan pelajaran sesuai kebutuhannya dengan metode yang paling sesuai untuknya. Yang kedua, lebih memberikan peluang untuk kemandirian dan kreativitas individual yang tidak didapatkan dalam sekolah umum. Yang ketiga, memaksimalkan potensi anak tanpa harus mengikuti standar waktu yang ditetapkan sekolah. Yang keempat, lebih siap terjun di dunia nyata karena proses pembelajarannya berdasarkan kegiatan sehari-hari. Yang kelima, kesesuaian pertumbuhan nilai-nilai anak dengan keluarga. Terlindung dari paparan nilai dan pergaulan yang menyimpang, tawuran, nafsa, pornografi, mencontek, dan sebagainya. Yang keenam, kemampuan bergaul dengan orang tua dan yang berbeda umur. Yang ketujuh, biaya pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Selanjutnya ada kekurangan homeschooling, antara lain: 1. Butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua. Yang kedua, memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena orang tua bertanggung jawab atas semua pendidikan anak. Yang ketiga, sosialisasi seumur relatif rendah. Anak homeschooling relatif tidak terekspos dengan pergaulan yang heterogen secara sosial. Yang keempat, ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim, organisasi, dan kepemimpinan. Yang kelima, perlindungan orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi sosial dan masalah yang kompleks yang tidak terprediksi. Homeschooling dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja robba atau mendidik sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bisa disimpulkan tarbiyah berarti sebuah usaha menjaga dan memelihara, mengembangkan potensi berdasarkan bakat anak, dan mengerahkan segenap usaha dalam mengembangkan potensi tersebut secara bertahap untuk mencapai kesempurnaan. Melihat makna pendidikan tersebut, bahwa pendidikan secara khusus itu ada dua, yaitu pendidikan rumah dan pendidikan sekolah. Di sini Islam mengakomodir dua pendidikan tersebut dan tidak hanya pendidikan sekolah saja. Kemudian ada kemungkinan seseorang untuk memilih pendidikan di rumah, yaitu homeschooling, bisa juga memilih pendidikan formal di sekolah. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Islam adalah membangun anak untuk bisa mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dasar pendidikan Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menunjukkan adanya orang-orang yang berilmu atau pendidik dan orang-orang yang mencari ilmu atau anak didik.
Al-Quran sebagai sumber nilai perlu dikaji dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi untuk kemajuan anak didik menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, maju, dan mandiri. As-Sunnah merupakan dasar yang kedua setelah Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam, dasar pendidikan dalam Islam. Yang ketiga, pendidikan Islam di Indonesia. Sistem homeschooling juga mendapat perhatian khusus dari Nabi dalam hadisnya. Orang tua yang mendidik anaknya itu lebih baik dari sedekah 1 mud. Hadis ini menunjukkan adanya dasar yang sangat kuat bagi sistem homeschooling di Indonesia bagi umat Islam. Pada era awal masyarakat dididik oleh para pedagang, tempatnya di masjid, dan kemudian baru berkembang di pondok pesantren. Pada awal mulanya pesantren hanya mendidik anak kiai supaya pandai seperti bapaknya. Kemudian masyarakat sekitar juga ikut bergabung belajar bersama Pak Kiai. Karena rumah yang jauh, mereka kemudian menginap di tempat Pak Kiai dan membentuk sebuah pesantren. Melihat deskripsi ini, pesantren merupakan langkah pendidikan yang sama dengan homeschooling, di mana Pak Yai mendidik anaknya di rumah sebagaimana pendidikan homeschooling sekarang dengan mendidik anak-anaknya di rumahnya.